Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Bapasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirat al akhwat akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah di kesempatan siang yang cerah condong kepada panas, tapi kita tidak boleh untuk berkeluh kesah. Apapun kondisinya kita selalu berucap alhamdulillah, karena kebaikan modal syukur. Bisa syukur itu baik, sesuatu yang dianggap jelek itu modal sabar, bersabar itu baik, dan sabar merupakan pemberian terbaik. Sebagaimana pesan Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada orang diberi sebuah pemberian yang lebih luas, lebih baik daripada sabar. Ya, Allah sendiri juga menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Orang yang sabar mereka diberi balasan jumlahnya tidak bisa dihitung. Sabar itu ialah mengendalikan diri, kekuatan ngempet dan ngerim, sehingga sesuatu yang hendak terungkap itu dikoreksi. Sekira baik silahkan diungkapkan, diucapkan, diperbuat, dilakukan, diwujudkan, diekspresikan, dengan berharap Allah memberikan rahmatnya, berpahala. Tapi ketika jelek, diempet, dirim, dikendalikan, sehingga mata terkendali, telinga terkendali, mulut terkendali, tangan terkendali, kaki terkendali, ekspresi pun juga terkendali. Nah, itu namanya sabar, isa ngempet, isa ngerim. Nah, semuanya itu merupakan kebaikan. Nah, termasuk kesyukuran kita kali ini, kita bisa berkumpul kembali. Suasananya, rumahnya semakin apa? Semakin bersih, semakin nyaman, semakin aman. Dari kebanjiran buatan keblepek ngoten iki. Nah, semoga saja semua upaya yang diadakan untuk kebaikan kita semuanya dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang timbangannya berbobot, sehingga kita nanti akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Materi kajian kita siang hari ini adalah tafsir dari surah Al-Humazah. Artinya menjelaskan kepada kita apa arti al-humazah.
Dia termasuk perwujudan dari perbuatan mulut. Yang mulut diantara kerjanya ada humazah, mulut diantara kerjanya ada yang lumazah. Berarti kita dibimbing untuk mampu mengelola mulut kita. Masing-masing dari kita dicipta bisa bicara. Pembicaraan yang isinya humazah, pembicaraan yang isinya lumazah, itu pembicaraan yang berisiko berat. Tentunya harapan kita supaya kita bisa mengelola lisan-lisan kita semuanya, jangan sampai terungkap dari mulut kita perbuatan yang namanya humazah, perbuatan yang namanya lumazah. Kenapa? Itu resikonya sangat berat sekali. Karena kita mendapatkan pembekalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya bahwasanya seolah surga neraka itu berada di mulut. Seolah surga neraka itu berada di mulut. Artinya ada sepatah kata bisa mengantarkan ke surga, ada sepatah kata bisa mengantarkan ke neraka. Nah, itu permasalahannya. Makanya supaya kita pandai-pandai mengelola mulut kita semuanya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, wa innal abda la yatakalamu bi kalimatin ma yatabayanu fiha yazilu biha ilan nar ab'ada minal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba yang berbicara walau hanya sepatah kata, tetapi dia kurang bisa mengendalikannya. Ternyata dia bisa kecebur ke neraka yang kedalaman neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Dalam enggak? Kedalamannya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Dalam enggak? Sangat dalam sekali. Yang satu kesempatan diperdengarkan di telinga para sahabat suara menggelegar. Lalu Nabi SAW menanyakan, siapa tahu suara apa itu? Mereka menjawab, Allah Rasulnya lebih tahu. Itu suara batu besar yang jatuh di dasar neraka. Dijatuhkan sejak 70 tahun yang lalu. Loh, seperti apa kedalamannya? Kira-kira batu turun sama orang memanjat cepat mana? Batu turun sama orang memanjat cepat mana? Cepat batu turun. Sangat cepat sekali. Kalau memanjat ya berat sekali. Itu sangat cepat 70 tahun. Nah itu nanti apabila kecebur lalu memanjat berapa tahun kalau begitu? Nah itu mengerikan. Apalagi yang dipanjat gunung api. Orang diikat. Ketika memanjat, tarik jatuh lagi. Lah kapan bisa sampai keluar? Ternyata neraka yang kedalamannya seperti itu, panasnya seperti apa, tidak tahu. Itu ternyata bisa dimasuki hanya oleh sepatah kata. Makanya supaya kita pandai mengelola apa yang kita ucapkan. Makanya pesan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa di antara kamu iman pada Allah? Siapa di antara kamu iman pada hari akhir? Maka kendalikan mulut. Bila bicara, pastikan dulu yang dibicarakan baik. Apabila tidak, supaya tutup mulut. Nah, seperti itu. Termasuk hari-hari yang kita jalani kali ini, hujan mulai turun. Ketika orang ditanya, kenapa hujan? Apa sering jawaban yang kita dengar? Wis wayahe. Apalagi lekas rendeng.
Apalagi matahari sudah ada di tengah, condong ke selatan. Apalagi angine pancene wis mlayune ngidul, nggawa banyu kok lor ceblok nek kene. Atau bahasa yang semisal. Lalu bagaimana ketika ditanya jawaban seperti itu? Bolehkah? Orang ditanya kenapa hujan? Jawabannya seperti itu. Bolehkah? Ternyata jawaban seperti itu masuk pada pembahasan dalam rangka menjaga ketauhidan. Ada di kitab Tauhid Syekh At-Tamimi, judulnya Mengingkari Nikmat Allah. Ayat yang dibawakan, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah tapi mereka mengingkari. Siapapun tahu yang mencipta langit Allah, mencipta bumi Allah, menurunkan hujan Allah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah, menggerakkan angin Allah. Tapi ketika ditanya, nyapa udan? Wayai. Nyapa udan? Rendeng. Nyapa udan? Matahari sudah di selatan. Kenapa hujan? Angin sudah berembus dari utara ke selatan membawa air. Kenapa yang disebutkan sebagai sebatas sebab-sebab saja? Sementara Allah tidak mencipta sebab itu. Kenapa Allah yang sudah jelas mencipta semuanya termasuk menggerakkan angin kok enggak disebut? Ketika ditanya kenapa hujan kok enggak menjawab? Karena Allah memang menghendaki turun hujan, lalu berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Kenapa ketika ditanya jawabannya kok enggak seperti itu, kok dijawab yang lain-lain? Nah, ini termasuk bentuk ucapan sebenarnya kenal nikmat Allah tapi mengingkarinya, tidak menyukurinya, tidak menghargainya. Itu perkara yang sangat bahaya. Bahkan itu nanti bisa masuk kepada perbuatan syirik. Minimal itu ucapan yang tidak sopan, atau ucapan yang tidak pas, atau ucapan yang tidak mendidik, atau ucapan yang tidak menyemangati untuk berbuat baik, atau ucapan yang menyebabkan orang jauh dari kesyukurannya kepada Allah Ta'ala. Minimal begitu apabila nggak dikatakan dosa. Bahkan bila masuk kepada ranah wilayah akidah, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa? Karena menggantungkan kepada sebab, padahal sebab itu belum mesti terjadi. Sebab niku mesti terjadi mboten? Orang punya anak, napa sebabnya? Menikah. Orang punya anak, apa sebabnya? Menikah. Nggih mboten? Tapi apa semua yang nikah mesti punya anak? Belum tentu. Belum tentu. Nyapa duwe anak, aku rabi. Itu kurang pas jawaban itu. Karena enggak semua orang menikah mesti punya anak. Gimana jawabannya? Kenapa punya anak? Ini hibah dari Allah. Ini rahmat dari Allah. Ini penyejuk mata dari Allah. Nah, mestinya begitu. Karena sering orang itu hanya menyebut sebabnya saja. Dan belum tentu itu menjadi sebab. Apakah Allah menurunkan hujan sebabnya semata rendeng musim penghujan? Mesti? Enggak. Bukan sebab dikatakan sebab nanti bisa syirik kecil, bisa mengantarkan syirik besar masalahnya. Apalagi yang menjadi penentu itu hujan, musim. Seolah dia itu memiliki sifat ketuhanan. Musim itu bisa menurunkan hujan, nanti malah dia memiliki sifat ketuhanan, nanti malah syiriknya syirik besar.
Nah ini lisan butuh untuk kita kendalikan. Makanya bila kita mendapatkan segala sesuatu langsung kembalikan. Kenapa? Ini takdir dari Allah. Napa jawabannya pun? Ini takdir dari Allah. Kenapa terjadi? Napa jawabannya pun? Ini takdir dari Allah. Ngapunten panjenengan paring jawaban bareng. Kenapa semuanya terjadi? Inilah yang harus kita pegang. Qadarullah, ini takdir dari Allah. Kenapa begitu? Ini takdir dari Allah. Bila itu kebaikan kita lanjutkan, alhamdulillah binikmati tatimu sholihat, itu bila menyenangkan. Bila sekira kita merasa duka, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kata-kata pertama dahulukan. Kenapa terjadi? Jawab, ini takdir dari Allah. Itu supaya kita biasakan ucapan itu, supaya lisan kita terjaga. Jangan sampai sepatah kata yang tidak dikontrol orang bisa terjerumus ke neraka. Nah sekarang setelah kita sampaikan mukadimah berkaitan supaya kita pandai-pandai menjaga lisan kita, kita mulai membacanya. Karena dimulai dengan pembacaan dan dari awal, maka ta'awud dan basmalah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi amatin mumaddadah. Wailun, celaka. Ini sudah ancaman berat. Mana pertama? Celaka. Mana kedua? Nama sebuah lembah di dasar jahanam, yang semua cairan lumpuk di situ. Ketika mendidih paling panas. Cairan tubuh napa bentuknya? Air mata, air mulut, air hidung, mungkin juga ada yang keluar dari telinga, dari kulit, dari kelamin, tempat keluarnya berak, mungkin juga darah, entah darah haid, darah istikhadah, darah nifas, atau badan diperes, metu getiyi, metu nanai, semua itu adalah cairan. Cairan bukan? Cairan. Ketika membusuk seperti apa baunya? Gak karu-karuan. Ketika dingin, super dingin. Ketika panas, super panas. Berarti orang itu akan mendapatkan ancaman seperti itu, gak tahu gimana pengancamannya. Apa disuruh berenang-renang atau disuruh untuk meminumnya. Yang jelas itu mengepung dari segala penjuru. Apa berenang sambil meminumnya. Nah, ancamannya sangat berat, sangat ngeri sekali. Diterjemahkan celaka saja sudah tidak enak, apalagi celaka yang model seperti itu. Ngeri enggak? Jelas dahsyat. Semoga Allah lindungi kita dari neraka. Siapa orang yang diancam seperti itu? Likulli humazatin. Untuk setiap orang yang mengucapkan kalimat yang isinya celaan atau hinaan. Sehingga terjemahnya sering dengan pencela dan pengumpat. Apa modal mencela? Mulut. Apa modal mengumpat? Mulut.
mencaci, memaki mulut. Nah, ngati-ngati. Mulut yang suka mencela, mulut yang suka mengumpat, mulut yang suka mencaci, maki, dan masih banyak fungsi mulut yang lain-lainnya. Ternyata mulut yang seperti itu mendapatkan ancaman celaka. Hidangan neraka dari cairan tubuh. Likuli humazatin, untuk setiap pencela, lumazatin lagi pengumpat. Kenapa dia mencela? Kenapa dia mengumpat? Siapa orangnya? Urusannya apa? Kok gampang muring-muring mencela dan mengumpat? Alladzi, orang yang jama'a, mengumpulkan malan, harta. Berarti orang yang hidup tujuannya hanya untuk ngumpul-ngumpulkan harta. Wa adatu, dan menghitung-hitungnya. Pemikiran mereka hidup itu hanya sekali. Di dunia tok. Nggak ada kebangkitan ketika manusia nanti dimatikan. Katanya hidupnya itu hanya sekali saja. Di dunia saja. Yang Allah menjelaskan tentang siapa mereka itu. Mereka itu adalah kelompok dahriyah, penyembah massa. Nggak mengenal Allah. Kelompok penyembah massa, nggak mengenal Allah. Allah menjelaskan dari pemikiran mereka, wa mal hayatu illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia saja. Di situ hidup, di situ mati, tidak ada menyebabkan rusak kecuali masa. Nyapa mati, entek jatai. Nyapa urip, cik turah jatai. Enggak menyebut nama Allah blas. Mestinya kenapa mati? Allah mewafatkan. Kenapa hidup? Allah masih memberikan umur. Gitu kan mestinya. Tapi enggak disebutkan Allah. Kenapa? Enggak diakui. Itu namanya penyembah massa. Lah orang itu apabila pemikirannya begitu, itu tujuan hidupnya itu hanya dunia saja. Sementara mereka butuh kepada dunia, itulah yang dicari. Seolah dengan harta yang bertumpuk selesai. Seolah semuanya bisa dibeli. Ngomong macam-macam, tutup mulut pakai lembaran-lembaran uang, pria meneng. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Pokoknya mulutnya diplaster karo duit pria meneng. Pernah mendengar bahasa senada itu? Sehingga mereka itu bersaing dan bersaing, menguasai dan menguasai. Bahkan nanti rakusnya melebihi raja hutan. Sinten raja hutan? Harimau atau singa? Berani melawan, terkam. Kenapa? Ini milik saya. Nah, orang itu apabila pemikirannya seperti itu nanti mulutnya ngomongnya gak karuh-karuan. Promosi menggunakan mulut, menipu menggunakan mulut, ketika melabrak juga menggunakan mulut, tujuannya untuk menguasai harta. Ketika ada pihak yang melawan, akan dicaci, maki, mulut ngomong gak karuh-karuan. Itu mulut itu. Makanya termasuk orang hidup untuk mengejar kekuasaan, pengen dadi penguasa, menempati kursi empuk. Niku napa biasanya modalnya? 4D, napa 4D? Dekeng, duit, dukun, dongeng. Golek dekeng wong kuat, didukun nih, sangone duit. Dongeng, napa dongeng niku?
nerocos mulutnya. Nerocos mulutnya. Dongeng itu kan ucapan mulut, nerocos mulutnya. Apa sing diunekne reno-reno, mengadu domba, ngerasani, jarene ngutuyul dan macam-macam. Pantes dek ku ilang, berarti enek tuyul dicolongi bentino. Kan sama saja, kan itu kan suka mulut juga itu. Menuduh orang. Padahal itu bukan. Itu ciri khasnya. Sementara ujian umat ini itu harta. Apalagi mendekati kiamat, sungai Furat di Irak nanti akan mengeluarkan batangan emas. Berarti sungainya surut, apa yang terpendam selama ini ketok kabeh. Setiap 100 orang, siji sing hidup, 99 sing mati. Kenapa? Rebutan. Maka ketika ditanyakan kurang lebih, apa sikap kami? Jawabnya, gak usah melu rebutan. Gak usah melu rebutan. Kenapa? Untuk apa rebutan? Wong sudah dijatah. Dan itu butuh kita tidak banyak. Kita sudah dijatah belum? Sudah. Banyakkah kebutuhan kita? Enggak banyak. Setinten kebutuhan beras pinten on per orang. Bila makan 3 kali, pagi sarapan saon, pun sak piring niku punen. Siang saon. Sudah 1 piring 1 on itu. Sore 1 on. Sudah penuh. Padahal pagi sarapan enggak bagus. Baguskah sarapan? Kurang bagus. Jam 5 sampai jam 8 badan itu sudah memproduk kekuatan. Ketika orang itu makan, tumpuk-tumpuk atau enggak diolah. Makanya yang bagus itu makan cukup siang dan sore, bukan malam. Siang dan sore. Nah begitu. Berangkat tidur makan enggak bagus. Badan butuh istirahat. Makan itu siang dan sore. Pagi itu paling minum. Paling minum. Jadi orang itu sarapan itu hanya kebiasaan, bukan kebutuhan. Sarapan itu kebiasaan, bukan kebutuhan. Kenapa? Kayak cilik dilatih, makanya namanya kebiasaan. Aslinya bukan kebutuhan itu. Karena badan sudah menyediakan. Semalaman diserap gizi makanannya jadi tenaga, kan belum digunakan kan? Ya pagi memang itu digunakan untuk disalurkan. Sebenarnya butuh kita tuh sangat sedikit. Apa yang kebutuhan kita banyak? Rakus. Apa kebutuhan kita yang banyak? Rakus. Rakus inilah yang nanti akan membahayakan. Maka kerjanya numpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, dia menyangka, anna malahu, sesungguhnya hartanya akhlatu akan mengekalkan. Betulkah wong sogih itu kekal hidupnya? Fir'aun sugih enggak? Korun sugih enggak? Kekalkah? Ketika mati apa yang dibawa? Andaikan dibawakan, bisakah menikmati di alam kubur? Enggak bisa. Enggak bisa. Nah begitu. Itu hanya persangkaan saja karena enggak punya ilmu. Makanya orang itu enggak punya ilmu ketika mati, itu mendapatkan rias yang luar biasa. Siapa ketika mati? Dirias pol. Sampai habis berapa biaya ngerias wong mati? Bisa 30 juta. Bisakah dia menikmati riasnya di alam kubur? Masa ganteng ayu jatuh cinta karo cacing ngeten nggih. Gawe wanteng ayu jatuh cinta datang sinten? Cacing nggih. Cing cacing aku ganteng loh, cing cacing aku ayu loh. Gitu kah? Nggak mungkin itu terjadi. Andaikan iya, apa gunanya jatuh cinta dengan cacing? Bahkan itu malah menjijikkan. Itu untuk membantah kepada mereka yang menyangka hartanya membuat kekal. Jawabnya,
Kalla, sekali-kali tidak. Layum badana, mereka akan dicampakkan, dilemparkan fil khutamah, di neraka yang namanya khutamah. Allah menandaskan, wama adraka, apa yang memberitahu kepadamu, ma, apakah al khutamah, arti khutamah itu, tahukah kamu apa itu khutamah? Allah menjawab, narullahi, neraka Allah. Allah mencipta neraka. Allah mencipta neraka untuk mewujudkan keadilan Allah. Untuk apa Allah mencipta neraka? Mewujudkan keadilan. Wong salah dinapakne dihukum. Allah pun juga telah menyiapkan keadilannya. Bukan kezaliman, tapi keadilan. Kira-kira negara butuh nyiapi penjara mboten? Negara butuh nyiapi penjara enggak? Apakah pengurus negara itu sadis? Apa fungsinya negara nyiapi penjara? Untuk menyiksa masyarakat? Bukan, tapi untuk menegakkan keadilan. Ketika mereka di penjara, dinapak nih, ditutui, napa dibimbing? Dibimbing. Jangan pun nanti mlebu penjara, kula sampun mlebu, ning kon nasihati. Kon mlebu penjara, ning kon nasihati. Ternyata mereka di penjara itu untuk dibimbing ketika nanti dipulangkan supaya benih. Dan saya sudah masuk ke penjara, berlapis-lapis itu penjagaannya. Tujuannya untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Itu dibimbing, itu menunjukkan kasih sayang. Enek wong sing lurusnya mungkin dimasukkan ke penjara. Makanya Allah menyiksa, menyiapkan neraka ini untuk membersihkan dosa, bukan Allah itu untuk menzalimi. Lera kena diomongi pakai lisan ya dibong wae. Kenapa? Orang kaya begini ra dibong ramari, ngoten nggih? Orang kaya kamu bila tidak dibakar tidak akan mau selesai. Itu bukan kezaliman tapi keadilan Allah, bahkan sayang Allah. Memang ada orang itu mau lurus apabila di penjara. Gimana bentuk siksaannya? Narullah, api Allah al-muqaddah yang dinyalakan. Allati yang tatali'u masuk alal afdah ke hati. Di antara pemahamannya sing dibong sikil menganganya merah itu naik sampai membakar hatinya. Gimana rasanya? Na'udzubillah min dzalik. Innaha, sesungguhnya api itu alaihim akan ditimpakan kepada mereka muqsadah dalam keadaan diikat. Entah yang diikat nerakanya atau orangnya. Yang jelas andaikan yang diikat orangnya, orang nggak bisa lari. Andaikan yang diikat itu apinya, nggak bisa diusir. Akhirnya nempel terus fi amatin mumadata, di tiang-tiang yang berbilang, dicincang di tiang-tiang yang jumlah tiangnya sangat banyak sehingga nggak bisa pergi. Itu surah Al-Humazah 1-9. Saya nukilkan pensyarahannya bersama hidayah dari ayat, nanti terakhir kandungannya. Kan kita baca tulisan Arabnya beberapa untuk menambahi peningkatan buat kita supaya membiasakan mengenal kata-kata Arab bersama terjemahnya, sehingga bila kita nanti terbiasa, bila baca Quran akan semakin paham. Wailun, celaka, likulli, untuk setiap humazatin, pengumpat, lumazatin, lagi pencela. Kalimatun, ini kalimat yutlabu, dicari, biha, dengan kalimat ini, al-adabu, siksa. Berarti yang dimaksud dengan kalimat ini menunjukkan siksa. Kita mendengar kata celaka, itu kan ancaman kan? Siksa kan? Wawadin, dan wailun itu merupakan lembah. Lembah, apa lembah itu?
Andaikan tanah ya kita membuat galian, joglangan. Tapi kalau gunung ya tempat yang sangat curam ke dalam, namanya lembah. Fi jahannama, yang ada di jahanam. Ya, siapa yang kecebur, naudzubillah min dzalik. Kecebur lembah saja gimana bisa mentas? Siapa yang pernah lewat di pegunungan ketika melihat lembah saking dalamnya tampak hitam sekali? Pernah? Saya pernah ke Pasirian. Rutenya Blitar, Malang, Dampit. Nanti terus menggak gunung menuju Lumajang sana. Apa itu jalannya? Gunung menggak. Pernah mandek di jembatan, lalu melihat ke bawah, ya Allah, ireng, gelap sekali. Kenapa? Sangat dalam. Itu tampak sejuk saja sudah mengerikan. Bagaimana kalau itu api? Ada airnya saja bisa minum, itu sudah bahaya. Bagaimana kalau nanah? Nah, itu namanya lembah. Berikutnya al-humazatu, artinya kasirul hamzi, banyak mengumpat. Kasir banyak, al-hamzi mengumpat. Wal humazati, dan mencela, banyak ngumpatnya, banyak mencelanya. Ngomong sak ngomong ngumpat, ngomong sak ngomong ngumpat. Lek perlu ketika mau mati malaikatnya dilabrak. Saya pernah menjenguk kerabat yang sakit, tonggone misuh. Gak berapa lama menang. Oh, berarti kami misuhi malaikat berarti kami. Lah obah gitu, misuh, malaikatnya teko mencabut nyawa, paisuhi pisan. Makanya jaga lisan kita. Wa kadzalika, demikian juga wahum, mereka itu at-ta'anun, tukang mencela. Al-mudhirun, yang menampakkan. Al-uyuba, aib. Berarti ngomong mencela untuk menampakkan aib. Ketika ngelabrak dasar kamu itu, kadang nama-nama hewan disebutkan. Semisal dasar babi, dasar anjing, dasar ketek, mungkin gitu kan ya. Kata-katanya senada dengan itu. Lil ifsyati, untuk membuat kerusakan. Berikutnya, orang itu karena kehidupannya semata untuk dunia, kaya itu tujuannya. Jamaah malon, kerjanya ngumpulkan harta, wa addatau, dan menghitung-hitungnya. Makna addata yaitu aksahu, menghitung-hitungnya. Wa a'addahu, dan menyiapkannya. Li khawathisi dahri, untuk waktu yang dijalani sepanjang masa. Untuk peristiwa sepanjang masa, menghadapi iki, duite iki, menghadapi iki, duite iki, menghadapi iki, duite iki. Peristiwanya potensinya begini, siapi duite iki, seolah dengan duit selesai. Yaksabu, dia menyangka, anna malahu, sesungguhnya hartanya, akhlatu, mengekalkannya. Ai, maknanya ya ja'aluhu, hartanya menjadikan dia khalidan, kekal. Fil khayati, di kehidupan ini. La yamutu, seolah dia itu tidak akan mati. Nggak perlu nanti malaikat disuap, rasidan jipuk nyawa nih, rasan jipuk nyawaku kita sangoni mulia kono, gitu gitu. Malaikat itu sapa sing doyan duit? Wonten malaikat doyan duit. Allah menjawab, kala, sekali-kali tidak bisa. Enggak ngono kuwi. Laisal amru, tidaklah perkaranya,
kama yasumu sebagaimana yang ia sangka wayadunu dan ia duga. Itu hanya kecongkakan anak buah Fir'aun. Sugih didik Fir'aun bicara apa? Ana rabbukum, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Gitu kan? Ucapan siapa itu? Fir'aun. Fir'aun ngomong apa? Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, itulah kecongkakannya. Berikutnya la yumbadana fil khotamah. Apa makna yumbadana? Ayut rohana, dicampakkan, dilempar nih, diuncal nih. Fil khotamah, di neraka namanya khotamah. Makna fil khotamati ay anari dan neraka. Allati yang takhtimu, melahap, membakar. Kulama semua yang yulko dilemparkan fiha, kecemplung langsung wuk. Seperti bensin, begitu disulutkan api gimana? Wuk. Tatlu'u yang naik al-afidah ke hati. Nah, gimana naiknya api ke hati? Itu banyak potensi. Apa nyalanya, apa baranya, dan seterusnya. Apa dibikin seperti tukang las, begitu ditembusnya bolong. Pernah melihat tukang las? Tukang las bolong besi pakai apa? Api yang menyala. Bolong itu nanti. Yang kena semburan api itu bolong. Artinya nanti bisa tembus. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ngeri. Ayat tasrufu ala kulub, masuk, naik ke hati. Sarofa yasrufu, masuk, naik, al kulub ke hati. Fatu khariko, lalu membakarnya. Lalu makna muqsodah, mughlakoton ditutup, mutbakoton dirapatkan, tutup krekep. Ini menggunakan sistem presto. Napa presto niku sistemnya? Ruangan panas tutup rapat sehingga tidak ada panas yang menguap keluar. Akhirnya panasnya mengelilingi, ditambah lagi, tambah lagi. Biasanya kalau merebus air, pancinya terbuka sama tertutup, cepat mendidih yang mana? Kenapa yang tertutup kok cepat mendidih? Karena panasnya tidak pergi. Panasnya ada, ditambah, akhirnya cepat panas. Seperti apa? Seperti itu. Fi amatim mumaddadah, di tiang-tiang yang mumaddadah, dibentangkan. Ai maknanya yu'adzabun, mereka disiksa, finnar, di neraka, bi'amidatin, dengan tiang-tiang mumaddatin yang dipasang, tiang-tiang yang dipancangkan, sehingga orang nggak bisa pergi. Andaikan sapi dipasang pasak dalam, sapinya dicincang ke situ, bisa pergi sapinya? Nggak bisa pergi. Kenapa? Talen. Berikutnya min hidayatil ayati, di antara petunjuk ayat. Yang pertama, takriru akidatil ba'si wal jaza, takrir pengokohan. Akidatil ba'si, keyakinan adanya kebangkitan, wal jaza, dan pembalasan. Keyakinan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Orang mati nanti dibangkitkan enggak? Orang nanti dibalas enggak? Ada yang tanya, gimana sudah jadi lemah tulang belulang, lapuk kok bisa dibangkitkan? Jawabannya gampang. Tanah yang kering, semua tanamannya mati, hujan deres, seminggu lagi gimana yang terjadi? Menghijau, gitu kan?
Itu contoh yang nyata, mudah Allah membuat kehidupan. Di kuburan itu apabila dicek pakai alat itu ada titik-titik bercahaya. Apa titik-titik bercahaya? Tulang ekor. Dari situ nanti masuk akan disusun. Jadi Allah mencipta tanpa contoh bisa, tinggal mengulang lebih mudah. Makanya kita harus yakin orang mati itu nanti akan dibangkitkan dan diberi balasan. Nanti ketika kita bangkit dari alam kubur bersama siapa? Napa suami istri goncengan tangan, ya mas budal bareng ngono. Kados jalan-jalan wonten tempat wisata mesra ngoten nggih. Enggak ada, lari dari bapaknya, ibunya, suami istrinya, semua manusia kabeh mikir awake dewi. Kepiar bubar. Makanya kita butuh bekal menghadapi kondisi seperti itu. Kita segera mati napa tasih panjang. Maunya 1000 tahun lagi panggah nom ngoten nggih. Tapi sapa 1000 tahun lagi panggah nom? Tambah sepuh ya tambah berkurang. Semakin dekat kepada kematian. Maka segera siapkan pembekalan. Yang kedua, at-tahdhiru, mewaspadakan minal ghibah, dari rasan-rasan, wan namimah, dan mengadu domba. Ojo dadi tukang rasan-rasan. Jangan menjadi tukang adu domba. Napa rasan-rasan niku? Nyeritakne eleke wong liya. Yo pahayu kemayu. Niku gibah lho nggih. Yo rodok sugih titik. Kemenyeke pol. Gibah mboten? Gibah itu nyeritakne eleke orang lain. Kenapa kita enggak mencari kejelekan sendiri? Kenapa kita sibuk cari-cari kejelekan orang lain? Dan nanti akan diadu domba. Oh, kowe sugih ngutuyul, semua orang nanti akan curiga. Atau yang lain-lainnya. Salisan yang ketiga, atandidu, pengantisipasian, diantisipasi. Napa diantisipasi itu? Disiapkan penjagaan. Disiapkan apa? Penjagaan. Lek ngene persiapane ngene, lek ngene persiapane ngene. Lek dhek ngono aku gak ngono. Bil muqtari, di antara orang yang terpedaya. Bil amal, kepada harta. Wal mu'jibin, dan orang yang orang yang membanggakan dia dengan harta. Jadi kita diantisipasi, jangan sampai kita termasuk orang yang terpedaya dengan harta, orang yang membanggakan dengan harta. Apakah harta membuat kita terpedaya? Bolehkah kita menjadikan harta sebagai bahan kebanggaan? Enggak boleh, nanti akan membakar. Harta itu untuk infak, untuk sedekah, untuk membantu fakir, membantu miskin, untuk dana haji, membantu orang untuk program kebaikan, membantu makan, minum, ngurusi janda-janda. Moga-moga hartaku bermanfaat. Itu bukan orang yang terpedaya dan membanggakan. Mbok kowe wonge kaya aku sugih apa awakmu panggah kere. Enggak boleh harta untuk itu. Harta itu untuk membantu. Robin yang keempat, bayanu syiddati adzabin nar wa fadhaatihi. Bayanu, keterangan, syiddati, sangatnya, adzabin nar, siksa neraka, wa fadhaatihi, dan mengerikannya. Siksa neraka itu sangat dan sangat mengerikan. Itu versi tafsiran dari kitab Aisar At-Tafasir. Sekarang yang sempat saya rangkum
pada kolom yang terakhir, judulnya kandungan pelajaran. Nomor 1, fitrah manusia cinta kepada harta karena sebagai terpenuhinya kebutuhan. Fitrah manusia cinta kepada harta karena sebagai sarana terpenuhinya kebutuhan. Kita punya butuh? Punya. Butuh nopo? Makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah, kesehatan, sekolah, membantu tetangga, kerabat, fakir, miskin, dana perjuangan, semuanya butuh harta. Makanya kita ada rasa cinta, wajar, mencari, wajar. Kenapa? Karena harta sebagai sarana terpenuhinya kebutuhan, mencarinya diperintahkan. Ketika dirampok, kita harus mempertahankan. Lek dirampok, diberikan atau dibela? Bela. Jangan diberikan. Nomor 2, saran. Apa itu sarannya? Agar harta dicari dengan niat dan cara yang benar. Ini sarannya. Saran atau nasihat? Boleh saran, boleh nasihat. Apa itu? Agar harta dicari dengan niat dan cara yang benar. Niat cari harta apa? Penggunakannya juga untuk apa? Itu harus dipastikan dulu. Dan digunakan tanpa pelanggaran. Makanya termasuk suami-suami yang secara global tugasnya memberikan nafkah, ketika berangkat dipastikan. Termasuk istri bisa mengingatkan, Mas berangkat kerja niatannya opo, caranya golek gimana, dan nanti bila dapat untuk apa, supaya niatnya berpahala, cara kerjanya juga benar, penggunakannya pun juga harus benar, tidak boleh ada unsur pelanggaran. Itu nomor 2, saran. Nomor 3, waspada. Ini peringatan ini. Waspada. Apa? Jangan berpikir seperti orang kafir. Ini diwaspadakan kita. Apa waspadaannya? Jangan berpikir seperti orang kafir. Gimana pemikiran orang kafir? Hidup hanya di dunia dan akhirnya dia bergaya seperti binatang. Ini cara berpikirnya orang kafir. Gimana cara berpikir orang kafir? Hidup hanya di dunia, gaya kehidupannya seperti binatang. Gimana gaya kehidupan binatang? Mangan turu, mangan turu, mangan turu, pakai ngoten. Isuk melek, wetenge luwe, terus golek entuk dimakan, tidur. Lemu dol, lemu beleh. Pitike ngoten, sapine ngoten. Lek wong ngoten dibeleh nggih. Aku tak gaya anak sing akeh ben lemu-lemu, mulak wayah golek lawuh tak belehi anakku sitok, ngoten nggih. Hewan itu memang digemukkan untuk dijual, untuk disembelih. Loh kenapa? Gaya kehidupan binatang itu kok ditiru? Emangnya kamu itu manusia atau binatang? Kalau manusia nggak seperti itu, dunia sebagai sarana untuk mencari akhirat. Jangan seperti binatang. Makanya diwaspadakan. Apa? Jangan berpikir seperti orang kafir. Hidup hanya di dunia. Akhirnya gayanya seperti hewan. Berikutnya targhib, motivasi. Fadilah sikap yang benar kepada harta dinilai infak dengan segala fadilahnya. Ini targhib, motivasi.
Apa itu yang butuh dimotivasikan, kita butuh disemangati? Sikap yang benar kepada harta akan dinilai sebagai infak dan mendapatkan fadilah infak. Gimana sikap yang benar kepada harta? Harta sebagai sarana untuk bisa infak. Suami kerja untuk kebutuhan keluarga, itu masuk infak bukan? Infak. Besar mana pahala ngopeni keluarga sama uang masuk di kas masjid? Besar mana pahalanya? Uang untuk ngopeni keluarga sama dana jihad fisabilillah, besar mana pahalanya? Masih besar pahala ngopeni keluarga. Makanya para suami atau siapa yang bekerja ojo rumangsa terbelenggu. Hanya diperintah kerja wehne, aku diperes. Jangan. Pendanaan untuk semua itu infak. Bahkan untuk ngopeni keluarga pahala terbesar. Berapa jumlah pahalanya? Dikalikan 10 bahkan sampai 700, kelipatan yang nggak bisa dihitung. Loh begitu. Ini motivasi untuk kita, targhib, supaya kita bersikap yang benar kepada harta. Maka niati yang benar, kerja yang benar, gunakan yang benar, nanti akan dinilai infak, pahalanya dikalikan 10 kali sampai 700 kali sampai kelipatan tidak bisa dihitung, bahkan akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Terakhir yang kelima, tarhib. Tarhib itu pewaspadaan. Salah di dalam sikap dan salah menggunakan harta akan disiksa di dasar jahanam. Api membakar masuk ke hati, disekap di tempat yang tertutup, lagi dibelenggu. Nah ini targhib, peringatan keras. Siapa yang ditarghib diberikan peringatan keras? Orang yang salah di dalam sikap berkait masalah harta, yaitu harta seolah segala-galanya, ia cari dengan segala cara, seolah dengan harta itu bisa menyelamatkan diri. Sehingga semua cara didapatkan dan menggunakannya untuk menindas, mencaci, memaki, mencela. Makanya orang kayak begitu nanti akan disiksa di dasar jahanam. Api membakar masuk ke hati, disekap di tempat yang tertutup, lagi dibelenggu. Naudzubillahi min dzalik. Itulah kurang lebih kandungan apa yang ada pada surah Al-Humazah. Makanya ketika kita membaca direnungi, ketika kita sholat direnungi. Jangan sampai sholat membaca ini hanya bibir bergerak. Saya dipikir apa? Pikir aku pas sholat merono merini. Itu nanti apa yang dibaca tidak memberikan pengaruh baik. Makanya kita kaji tafsirnya, ini fungsinya sebagai pembekalan. Aku lek wayah maca saya renung, wayah sholat saya renung. Ini membimbing kepada saya, mendorong khusyuknya sholat. Nanti membuahkan baiknya perilaku. Nah, senada dengan itu. Nah, demikian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita cukupkan, ada pertanyaan, disilahkan. Gimana? Cukup? Demikian yang kita sampaikan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.